Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hersel Lisander Josia. NIM saya 224100018. Mata kuliah Analisa Numerik. Dosen pembimbing saya ialah Ibu Rita Anggraini, STMT. Saat ini saya sedang belajar atau kuliah di kampus Universitas Palembang. Jurusan saya Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kaidah Simpson pelajaran analisa numerik. Analisa numerik. Metode numerik secara umum, persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa atau engineering. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum. Untuk mendapatkan solusi sejati, exact solution, metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Sedangkan metode numerik merupakan suatu metode yang menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan menggunakan sekumpulan aritmatik sederhana dan operasi logika pada sekumpulan bilangan atau data numerik yang diberikan. Kapan metode numerik ini digunakan? Bila metode analitik sudah tidak dapat lagi diterapkan, maka solusi persoalan sebenarnya masih dapat dicari dengan menggunakan metode numerik. Perbedaan utama antara metode numerik dan metode analitik terletak pada dua hal. Yang pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka dibandingkan dengan metode analitik yang biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya. Fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati. Sehingga solusi dari hasil penghitungan numerik disebut solusi hampiran atau approximation dan dapat dibuat seteliti yang kita inginkan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih di antara keduanya yang disebut dengan galat atau error. Metode komputasi yang digunakan dalam perhitungan numerik disebut algoritma. Proses penyelesaian mungkin memerlukan puluhan bahkan sampai jutaan operasi tergantung pada kompleksitas masalah yang harus diselesaikan, tingkat keakuratan yang diinginkan, dan seterusnya. Menurut Olver tahun 2008, the main goal of numerical analysis is to develop ancient algorithm for computing precise numerical
values of mathematical quantities, including functions, integral solution of algebraic equation, solution of differential equation, both ordinary and partial, solution of minimization problems, and so on. Tujuan utama analisis numerik adalah untuk mengembangkan algoritma yang efisien untuk mengkomputasi nilai numerik yang tepat dari jumlah matematis, termasuk fungsi integral, solusi persamaan aljabar, solusi persamaan diferensial, biasa dan parsial, solusi masalah, minimisasi, dan sebagainya. Mengapa kita perlu mempelajari metode numerik? Beberapa alasan adalah metode numerik merupakan alat bantu pemecahan permasalahan matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, dan geometri yang rumit, yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Selain itu, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Pendekatan yang digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analitis matematis, sehingga dasar pemikirannya tidak keluar dari dasar pemikiran analitis. Hanya saja teknik perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam pemakaian metode numerik. Mengingat bahwa algoritma yang dikembangkan dalam metode numerik adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses penghitungan. Dengan kata lain, perhitungan dengan metode numerik adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, memperoleh hasil yang semakin mendekati nilai penyelesaian yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai galat atau error atau nilai kesalahan. Kesalahan ini penting artinya karena kesalahan dalam pemakaian algoritma pendekatan akan menyebabkan nilai kesalahan yang besar. Tentunya ini tidak diharapkan. Sehingga pendekatan metode numerik selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi. Masalah-masalah matematika yang sering kita hadapi merupakan masalah matematika yang diselesaikan dengan metode analitik atau metode sejati, yaitu suatu metode yang memberikan solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya karena memiliki galat atau error yang bernilai 0.
tetapi penyelesaian dengan menggunakan metode analitik hanya terbatas pada masalah tertentu saja. Bila metode analitik tidak dapat lagi diterapkan, maka solusinya masih dapat dicari, yaitu dengan menggunakan metode numerik. Pada metode numerik, solusinya merupakan hampiran atau pendekatan terhadap solusi sejati. Adapun tahapan-tahapan dalam memecahkan permasalahan secara numerik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap permodelan. Kegiatan dalam tahap ini adalah memodelkan permasalahan atau persoalan dunia nyata ke dalam persamaan matematika. Yang kedua, tahap penyederhanaan model. Model matematika pada tahap pertama mungkin terlalu kompleks, yaitu banyaknya variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematika, akan semakin rumit pula penyelesaiannya. Mungkin bisa disederhanakan dengan cara dibuat beberapa andaian, sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Tahap pemrograman, yaitu tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer yang menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima, tahap operasional. Program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data sesungguhnya. Yang keenam, tahap evaluasi atau interpretasi program. Kemudian saya ke bawah lagi, saya akan memberikan contoh soal. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan polinomial. Order 2. X 0 sampai 5, yaitu Y 2,1, satunya 7,7, 2 13,6, 3 27,2, 4 40,9, dan yang terakhir 5 yaitu 61,1. Karena yang diminta adalah polinomial order 2, maka berbentuk persamaan. Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Bentuk penyelesaian sebagai berikut. Buka kurung N sigma X I kuadrat atau pangkat 2, sigma XI kuadrat, sigma XI pangkat 3, sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 4 tutup kurung. Buka kurung A0, A1, A2 sama dengan buka kurung sigma YI, sigma XI YI, sigma XI kuadrat YI tutup kurung. Dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, kemudian setelah dapat bentuk tabel sebagai berikut ini, persamaan dalam bentuk metrik juga sudah dapat, yaitu persamaan di atas kalau diselesaikan akan didapatkan nilai A2 sama dengan 1,8794, A1 sama dengan
2,25 A0 sama dengan 2,58. Sehingga persamaan regensinya yaitu Y sama dengan 2,58 ditambah 2,25 X ditambah 1,8794 X kuadrat. Menentukan koefisien korelasi R. DT pangkat 2 sama dengan sigma. Nah, di atas sigma ada N, I sama dengan 1. Buka kurung, YI min Y pangkat 2. Sama dengan 2513,36. D pangkat 2 sama dengan sigma. Buka kurung, YI min A0 min A1X min A2X kuadrat min titik min A N XN pangkat N tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3,864. R sama dengan akar DT pangkat 2 min D pangkat 2 per DT pangkat 2 sama dengan 0,99 atau yang disebut dengan baik atau sempurna ya. Sekian penjelasan dari saya tentang kaidah Simpson pelajaran analisa numerik. Terima kasih.